Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil survei analisis regresi dengan judul pengaruh jumlah peserta KP aktif menurut metode kontrasepsi terhadap jumlah target metode kontrasepsi efektif pada tahun 2018 di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul oleh Arista Yuniarti dengan NIM 17442011043 Prodi Matematika. Latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Negara Indonesia berada pada urutan keempat dari 10 negara yang penduduknya di atas 125 juta. Begitu banyaknya penduduk yang berada di Indonesia, pemerintah menentukan kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Kebijakan tersebut antara lain meliputi penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Untuk mengatasi masalah penduduk, pemerintah menyelenggarakan program keluarga berencana. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meminimalisir pertumbuhan penduduk. Menurut Sulistianawati pada tahun 2013, keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu, pemerintah mencanangkan program atau cara untuk mencegah dan menunda kehamilan. Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari laporan survei penelitian ini yaitu 1. Bagaimana data jumlah peserta KB aktif di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul. 2. Bagaimana persamaan regresi berganda pada pengaruh jumlah peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi terhadap jumlah target metode kontrasepsi efektif. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari laporan survei penelitian ini yaitu 1. Memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis regresi. 2. Mengetahui data jumlah peserta KB aktif di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul. 3. Mengetahui persamaan regresi berganda pada pengaruh jumlah peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi terhadap jumlah target metode kontrasepsi efektif. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari laporan survei penelitian ini. Yang pertama, bagi peneliti, dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam dunia nyata, terutama dalam kasus analisis regresi linier. Yang kedua, bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh jumlah peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi terhadap jumlah target metode kontrasepsi efektif menggunakan analisis regresi linier berganda, serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian selanjutnya. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis regresi linier berganda tentang pengaruh jumlah peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi terhadap jumlah target metode kontrasepsi efektif dengan alat bantuan software SPSS. Kajian pustaka yang pertama itu keluarga berencana. Keluarga berencana adalah istilah resmi yang dipakai dalam lembaga-lembaga negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Istilah KB mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni family planning. Secara umum, tujuan KB berdasarkan pengertian KB dan problem-problem yang ditimbulkan dari beberapa faktor, maka program KB dipandang akan membawa manfaat. Program KB bertujuan untuk menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan moto 2 orang anak lebih baik, 3 orang stop, laki-laki atau perempuan sama saja, sehingga melembaga dan merasa bangga jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu caturwarga atau pancawarga. Yang kedua yaitu alat kontrasepsi. Pengertian kontrasepsi telah diuraikan oleh para ahli bidang medis.
Secara ringkas, kontrasepsi dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dalam pengertian praktis, Pius A. Partanto memaknai kontrasepsi sebagai pencegahan kehamilan dengan alat. Sementara ahli kependudukan David Lucas dalam sebuah artikelnya Fertilitas mencantumkan arti sempit kontrasepsi sebagai metode mekanik dan kimiawi untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan memiliki syarat diantaranya adalah 1. Aman pemakaiannya dan dapat dipercaya. 2. Tidak ada efek samping yang merugikan. 3. Lama kerjanya dapat diatur menurut keinginan. 4. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan. 5. Tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol ketat selama pemakaiannya. 6. Cara penggunaannya sederhana atau tidak rumit. 7. Harga murah dan dijangkau oleh masyarakat. 8. Dapat diterima oleh pasangan suami istri. Selanjutnya, regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau variabel Y dengan 2 atau lebih variabel bebas atau variabel X. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau variabel Y apabila nilai variabel bebasnya variabel X diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Persamaan regresi linear berganda secara sistematis dapat ditentukan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kalikan X2 hingga Bn Xn, dengan Y variabel tak bebas atau nilai yang akan diprediksi, A sebagai konstanta, B1, B2 hingga Bn, nilai koefisien regresi, X1, X2 hingga Xn merupakan variabel bebas. Jika terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Keadaan bila koefisien regresi yaitu B1, B2 mempunyai nilai 0, dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1, X2. Nilainya negatif, di sini terjadi hubungan dengan arah yang terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel X1, X2. Nilai positif, di sini terjadi hubungan dengan searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1, X2. Koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan rumus A sigma Y dikurangi B1 kali sigma X1 dikurangi B1 sigma X2 dibagi N. Nilai B1 sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 kali Y dikurangi sigma X2 Y dikalikan sigma X1 kali X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X2 kuadrat. Nilai B2 sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kali Y dikurangi sigma X1 Y dikalikan sigma X1 kali sigma X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 kali X2 kuadrat, di mana sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat dibagi N. Sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat dibagi N. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Sigma X1 kali Y sama dengan sigma X1 Y dikurangi sigma X1 kali sigma Y dibagi N. Sigma X2 Y sama dengan sigma X2 Y dikurangi sigma X2 sigma Y dibagi N. Sigma X1 kali X2 sama dengan X1 kali X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Besarnya R kuadrat dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan B1 kali sigma X1 Y ditambah B2 sigma X2
Y dibagi sigma Y kuadrat. Koefisien korelasi ganda. Untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel-variabel X1, X2 hingga Xn dengan variabel Y dapat digunakan koefisien korelasi ganda. Besarnya nilai korelasi ganda dapat dihitung menggunakan koefisien korelasi ganda. Untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel-variabel X1, X2 hingga Xn dengan variabel Y dapat digunakan koefisien korelasi ganda. Besarnya nilai korelasi ganda dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan Q akar R2 sama dengan akar B1 X sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Nilai R di mana X1 negatif 1 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 1. Pengujian hipotesis. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas X1 dan X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas Y. Tahapan yang dilakukan dalam uji F adalah sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. H0 dibanding beta 1 sama dengan beta 1 sama dengan 0. Variabel X dan X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Hipotesis 1 banding beta 1 tidak sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0. Variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Menemukan taraf atau tingkat signifikan alfa. Nilai yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Menghitung F hitung. F hitung sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K dikurangi 1 sama dengan R kuadrat dikalikan N dikurangi K dikurangi 1 dibagi K dikalikan 1 dikurangi R kuadrat. Menentukan F tabel mempergunakan tabel uji F. Tabel uji F untuk alfa sama dengan 5% dengan derajat kebebasan pembilang. Numerator df sama dengan K dikurangi 1. Dan untuk penyebut denominator df sama dengan N dikurangi K. N jumlah sampel, K sama dengan jumlah variabel bebas dan terikat. Kriteria pengujian nilai F hitung dan T tabel. Apabila nilai F hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima. Apabila nilai F hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulan, akan disimpulkan apakah ada atau tidak pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel tak bebas Y. Uji T, koefisien regresi parsial. Pengujian koefisien regresi secara parsial bertujuan mengetahui apakah persamaan model regresi yang terbentuk secara parsial variabel-variabel bebasnya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y. Tahapan yang dilakukan dalam uji T adalah 1. Menentukan hipotesis. H0 banding beta 1 sama dengan beta 2 sama bernilai 0. Variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. H1 banding beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0. Variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Menentukan taraf atau tingkat signifikan alfa. Nilai yang sering digunakan adalah alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Menentukan T hitung. T hitung sama dengan R akar dari N kurangi 1 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Menentukan daerah penolakan H0, daerah kritis untuk pengujian dua arah, sehingga menggunakan uji T dua arah. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau negatif T hitung lebih kecil dari negatif T tabel, berarti H1 diterima. H0 akan diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti H1 ditolak. Menentukan T tabel mempergunakan tabel uji T. Tabel uji T untuk alfa sama dengan 5% dan derajat kebebasan df sama dengan N kurangi K, di mana
N jumlah sampel atau pengukuran, dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. H1 ditolak bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kesimpulan hasil uji signifikan. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder atau ADS. ADS merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dari data dari Badan Pusat Statistik. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek studi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan pencarian web BPS Kota Blitar dan buku PDF dengan judul Kecamatan Kemenyan Kidul dalam angka 2019 sebagai sumber data. Hasil dan pembahasan. Tabel bantu hitung sebagai berikut. Keterangan S1 peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi IUD, S2 peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi pil. Y adalah jumlah target metode kontrasepsi efektif atau MKE. Hasil output SPSS. Persamaan dari tabel tersebut didapat persamaan regresi sederhana. A bernilai negatif 16,030 tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun. Rata-rata jumlah peserta adalah negatif 16,030. Nilai B1 1,745, artinya setiap kenaikan jumlah peserta KB menggunakan IUD sebanyak 1 orang, maka rata-rata target jumlah peserta aktif akan naik 1745, dianggap konstan. Nilai B2 sama dengan 417, artinya setiap kenaikan jumlah peserta KB menggunakan pil sebanyak 1 orang, maka rata-rata target jumlah peserta aktif akan naik 417, dianggap konstan. Perumusan hipotesis dengan SPSS didapat sebagai berikut. Di tabel berikut, berdasarkan hasil SPS di atas diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0,546, koefisien korelasi sebesar 0,739, nilai estimasi standar kesalahan dalam persamaan regresi berganda pada permasalahan ini sebesar 33,426. Hasil uji FSPSS sebagai berikut. Berdasarkan output SPSS di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,206 lebih besar dari 0,5 dan nilai F hitung 2,402. Hasil uji T SPSS sebagai berikut. Pengujian hipotesis H1. Nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,009 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,141. Pengujian hipotesis H2. Nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,387 lebih besar dari 0,05 dan nilai T itu negatif 0,387. Penutup. Kesimpulan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linear berganda menghasilkan nilai Y sama dengan negatif 16,030 ditambah 1,754 X1 ditambah negatif 417 X2. Dalam analisis data ini dapat dilakukan dengan manual maupun alat bantuan software SPSS. Saran, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan untuk penelitian selanjutnya.
Sekian hasil laporan saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.